Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah dengan NIM 0501219023 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri pada mata kuliah Konsep Dasar Matematika 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Halo semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Pada video ini saya akan menjelaskan bab transformasi geometri bagian pertama, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Pertama, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menjelaskan hasil refleksi titik oleh berbagai jenis sumbu cermin dan menggunakan gambar atau rumus. Lalu, menentukan koordinat hasil refleksi titik bangun oleh berbagai jenis sumbu cermin. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu refleksi? Refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Lalu, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya. Dan terakhir, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Contoh sederhananya seperti gambar anak pada cermin ini. Bayangan anak ini pasti sama dengan bentuk anaknya. Nah, refleksi pada materi ini nanti akan lebih berfokus pada pencerminan titik atau bidang datar pada koordinat kartesius. Menggambar hasil refleksi contohnya gini. Gambarlah hasil pencerminan bidang ABCD berikut. Misalnya, ada bidang ABCD lalu dicerminkan dengan garis yang saya tunjuk ini. Cara gambarnya adalah pertama kita lihat setiap titik sudutnya, kedua perhatikan jaraknya terhadap cermin. Misalnya titik A jaraknya 1, 2, 3, 4, 4 kotakan ke cermin, maka bayangannya nanti juga 4 kotak dari cermin. Berarti 1, 2, 3, 4 di sini kan. Ini kita masih nama satu aksen, jadi lambang satu tanda petik satu ini dibaca aksen. Ya, biasanya ini digunakan sebagai simbol bayangan. Kalau titik B jaraknya 1 kotak ke cermin, maka bayangannya nanti juga 1 kotak dari cermin. Berarti di sini kan, inilah titik B aksen. Begitu pula untuk titik C dan titik D. Caranya sama saja, berarti titik C aksen ada di sini dan titik D aksen ada di sini. Selanjutnya kita tinggal hubungkan keempat titik sudut ini, jadinya kayak gini. Inilah gambar bayangan pada bidang ABCD. Kalau dicerminkan terhadap garis ini bisa dipahami kan? Sekarang kita perhatikan gambar pencerminan berikut. Kira-kira mana yang merupakan pencerminan yang tepat? Silahkan kalian pikirkan terlebih dahulu. Sudah? Oke, kalau sudah mari kita bahas. Yang A, benarkan kalau kita perhatikan gambarnya. Dan jarak semua titik gambar yang kiri akan sama dengan titik gambar yang kanan. Jaraknya sama, jadi benar yang A ini. Yang B ini benar, karena jarak semua titik gambar yang kiri dan jarak semua titik gambar yang kanan itu sama. Sedangkan yang C ini tentu saja salah karena gambar yang berbeda. Yang D juga salah karena bentuk dan ukurannya pun tidak sama. Ciri khas pencerminan itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Berarti dia bukan pencerminan yang tepat. Oke, itu ya konsep dasar pencerminan. Mudah kan? Berikut adalah bayangan titik P dengan koordinat X, Y jika dicerminkan terhadap beberapa garis dan titik. Ini ada gambar tabelnya ya, tabel rumus-rumus pencerminannya. Di sini misalnya koordinat titik P itu tadi kan X, Y, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, yang paling atas itu berarti bayangannya adalah titik P aksen yang koordinatnya minus X, Y, dan seterusnya. Ini ada beberapa rumus. Nah, ini merupakan ke-8 rumus yang biasanya muncul di saat soal-soal refleksi. Apakah harus dihafalkan semua? Intinya, jika kalian hafal semuanya, maka kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan soal-soalnya nanti. Oke, mari kita terapkan pada beberapa soal berikut. Soal pertama, titik berada pada koordinat 3,2. Tentukan koordinat A aksen jika titik direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau kita mau menggambar, berarti kita sketsa dulu pada bidang kartesiusnya. Disoalkan disebutkan kalau titik ini dicerminkan terhadap sumbu X,
berarti sumbu X ini jadi cerminnya. Makanya sumbu X ini saya tebalkan dengan warna merah, supaya kalian paham kalau warna merah ini jadi cerminnya. Titik yang mau dicerminkan koordinatnya 3,2, berarti posisinya di sini. Nah, titik ini kan jaraknya 2 kotak ke sumbu X, berarti nanti bayangannya pasti berjarak 2 kotak juga dari sumbu X. Berarti di sini kan posisinya A aksen dari koordinatnya adalah 3,-2. Mudah kan, tapi lumayan juga kalau kita harus gambar semua ini. Nah, coba kalau kalian hafal rumusnya. Di sini kalau koordinatnya x, y dicerminkan terhadap sumbu x, berarti jadinya x, minus y. Coba lihat perubahannya, hanya y-nya aja yang dinegatifkan. Jadi kalau titik A koordinat 3,2, maka hasil pencerminan terhadap sumbu x adalah 3-nya tetap karena x-nya berubah kan, y-nya aja dinegatifin, y-nya di sini 2, berarti kalau dinegatifin jadi 3,-2. Soal selanjutnya, segitiga OPQ dengan titik sudutnya di O-2, 1, P 0,2 dan Q 2,2 terhadap garisnya sama dengan minus X. Di sini tugas kita berarti cerminkan setiap titik sudut pada segitiga ini, yaitu titik O, P, dan Q. Nah, kita coba cek dulu rumusnya ya. Di sini kalau koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X, berarti jadinya nanti kan minus Y. Minus X, coba lihat perubahannya. Di balik X jadi Y jadi X, terus semuanya dinegatifin kan? Oke, dibalik terus dinegatifin, berarti bayangan titik O. Titik O kan koordinatnya minus 2,1. Nah, berarti caranya dibalik dulu. Jadinya kan 1 minus 2, lalu negatifin, 1 dinegatifin jadi minus 1, minus 2 dinegatifin jadi 2 aja kan. Jadi koordinat O aksen adalah minus 1,2, itu bisa dipahami. Ya, lanjut. Bayangan dari titik P tadi kan 0,3. Nah, berarti caranya kita balik dulu. 3,0 lalu dinegatifin. 3 dinegatifin jadi minus 3, 0 dinegatifin ya tetap 0. Jadi koordinat P aksen adalah minus 3,0. Lanjut, bayangan dari titik Q kita di itu 2,2. Nah, berarti caranya kan kita balik dulu. Ya tetap 2,2 juga kan, lalu dinegatifin. 2 dinegatifin jadi minus 2, 2 yang ini dinegatifin jadi minus 2 juga. Jadi koordinat Q aksen adalah minus 2, minus 2. Mudah kan? Oke, itu video pembahasan tentang refleksi atau pencerminan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.